Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Diyahyo dari Fakultas Teknik Industri Untak dengan NBI 141200026 membuat video ini untuk melengkapi tugas CTS paper rancangan produk 1 oleh Bu Erni. Saya akan menjelaskan beberapa bab mengenai pelajaran ini. Yang pertama adalah sejarah perkembangan dari masa ke masa. Yang pertama adalah sejarah perkembangan alat komunikasi. Next. Tahun 150 sebelum Masehi, sinyal asap merupakan metode komunikasi tertua. Pertama kali dikemukakan oleh pada tahun 2000 sebelum Masehi. Sejarawan asal Yunani Polybus pada 150 SM menemukan cara untuk menggunakan sinyal asap semua alfabet. Abad ke-12, pada abad ke-12 Sultan Nued pertama kali mengumpulkan burung merpati untuk membawa pesan. Tahun 1838, telegraf dikumpulkan oleh seorang warga Amerika Serikat bernama Samuel F. B. Morse bersama asistennya Alexander Bain pada 1837. Tahun 1843, Faksimal pada 1843, Alexander yang juga seorang asisten penemu telegraf itu menciptakan mesin fax pertama. Simbol yang digunakan dalam kode Morse dapat ditemukan secara visual bukan hanya dari pendengaran, namun mesin fax mulai populer pada 1983 ketika Komite Konsultasi Internasional Telepon Telegraf atau COTT Grup 3 menetapkan standar untuk fax. Next. Tahun 1878, telepon kabel ditemukan Antonio Santoglus Meucci atau dikenal dengan Antonio Meucci pada 1876. Tahun 1960, surat elektronik mulai dipakai pada 1960-an. Saat itu internet belum terbentuk seperti saat ini, tetapi surat elektronik ini mampu terkirim melalui berbentuk dari kumpulan jaringan Mainforce. Tahun 1973, telepon ditemukan oleh Martin Cooper pada 1973. Telepon genggam pertama kali memiliki berat 2 kg, tidak ringan dan tipis seperti yang terlihat saat ini. Salah satu terobosan dari ponsel adalah SMS Short Messaging System yang pertama kali dikirim pada 1992. Next. Yang kedua adalah sejarah perkembangan motor Honda dari masa ke masa. Next. Tahun 1964 sampai 1969 masih ingat motor ini. Motor ini bernama Honda S90 tahun 1964 sampai 1969. Pada tahun 1973, Honda Bentley S110 ini didatangkan dari Jepang dan diperkenalkan ke pasar Indonesia pada 1973. Pada tahun 1971, Honda mengeluarkan CB100 di tahun 1970 dengan tampilannya lebih menarik dibandingkan produk sebelumnya. Tahun 1971, Honda CB125 diluncurkan pada tahun 1971 dengan bawaan mesin yang besar. Motor ini menjadi favorit pada masanya waktu itu. Pada tahun 1973, Honda CB175 diciptakan dengan mesin yang lumayan besar. Next. 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 Pada 1979, setelah Honda berhasil mengeluarkan beberapa motor produknya, pada 1979 Honda memperkenalkan Honda GL100, mesin sama seperti Honda CB100, tapi ketika dinyalakan mesin tersebut dengan halus. Pada tahun 1980, setelah Honda GL100 muncul, tidak lama Honda GL125 mengaspal dengan memenuhi permintaan para konsumen yang ingin tenaga lebih besar. Pada tahun 1981, perang fitur setiap produsen mulai berlomba-lomba menunjukkan fitur bernilai di produknya. Contohnya pada masa ini helm-helm mulai menggunakan visor. Pada tahun 1982 diluncurkanlah Honda CG110 yang memiliki postur rada mirip dengan CB. Pada tahun 1983, satu tahun setelah CG110, Honda mengeluarkan Honda CG125 pada tahun 1983. Next. Analisis yang bab kedua merupakan analisis kepuasan konsumen berdasarkan voice of customer. Pendahuluan dunia saat ini sudah didasarkan pada persaingan global dengan salah satu ciri yang menonjol adalah berkembangnya sistem teknologi informasi yang sangat pesat. Ini menjadikan siapa saja dapat dengan mudah mengakses setiap informasi bisnis tanpa dibatasi ruang dan waktu. Terutama bagi pelanggan, keuntungan yang diperoleh antara lain dapat dengan leluasa mendapatkan informasi mengenai pasar, memiliki banyak referensi produk dan jasa, dan menentukan pilihan produk dan jasa yang berkualitas seperti yang mereka inginkan. Next. Tujuan teoritis, arti penting kualitas. Dewasa ini organisasi bisnis untuk secara terus-menerus melakukan perbaikan kualitas produk. Karena kualitas merupakan salah satu alat untuk mencapai keunggulan kompetitif. Kualitas merupakan salah satu faktor utama yang menentukan pemilihan produk bagi pelanggan. Tujuan dari organisasi bisnis adalah untuk menghasilkan barang atau jasa yang dapat memuaskan pelanggan. Kepuasan pelanggan dan tercapai apabila kualitas produk yang diinginkan sesuai dengan kebutuhannya. Next.
tidak ada satupun definisi dari para ahli mengenai kualitas yang sempurna. Namun dari definisi-definisi yang terdapat kesamaan, yakni adanya dua hal sebagai berikut. Kualitas ditujukan untuk memenuhi atau jika memungkinkan melebihi harapan pelanggan. Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, lingkup, dan proses. Kualitas yaitu sama kondisi yang dinamis, yang mana kualitas harus dapat diperbaiki jika diinginkan setiap saat, karena produk yang dianggap berkualitas ini saat ini mungkin di lain waktu akan dianggap kurang bermanfaat. Yang kedua selanjutnya adalah Total Quality Management atau TQM. Teknik TQM diartikan sebagai perpaduan semua fungsi dari perusahaan ke dalam falsafah holistik yang dibandingkan atau dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork, produktivitas, dan kepuasan pelanggan. TQM juga dapat diartikan sebagai penetapan metode kuantitatif dan pengetahuan kemanusiaan untuk satu, memperbaiki material dan jasa yang menjadi masukan bagi organisasi. Dua, memperbaiki proses penting dalam organisasi. Tiga, memperbaiki upaya memenuhi kebutuhan para pemakai produk dan jasa saat ini dan masa yang akan datang. Next. Total Quality Service, TQS, sebagai suatu proses sistem manajemen strategis yang integratif dengan melibatkan semua manajer dan karyawan, serta menggunakan metode-metode kualitatif dan kuantitatif untuk memperbaiki secara keberkesinambungan proses organisasi agar dapat memenuhi dan melebihi kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan. TQS berfokus pada 5 bidang, yaitu next. Satu, fokus pada pelanggan, customer fokus. Dua, keterlibatan total involvement. Tiga, pengukuran measurement. Empat, dukungan systematic support. Lima, keterlibatan yang berkelanjutan, continuous improvement. Dengan mengaplikasi TQS dalam industri jasa, organisasi diharapkan mampu memberikan kualitas yang terbaik sesuai dengan harapan pelanggan. Hal ini disebabkan karena setiap pelanggan mengharapkan kualitas pelayanan yang memuaskan. Next. Dimensi kualitas pelayanan. Untuk menganalisis kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan mengkuantifikasikan dimensi kualitas dengan menggunakan skala Likert pada kuesioner yang disebarkan pada responden. Para suraman meneliti beberapa dimensi kualitas pelayanan dan faktor-faktor yang menentukannya, yaitu satu, kendala reliability, dua, daya tanggap responsif, tiga, jaminan assurance, empat, empati, lima, bukti fisik atau tangible. Next. Selanjutnya, metode penelitian populasi dan sampel. Di dalam suatu penelitian, hal yang perlu diperhatikan adalah menentukan terlebih dahulu luas, sifat-sifat, serta memberikan batas-batas dari populasinya. Populasi atau unit adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Dalam penganalisan diperlukan data yang diperlukan. Satu, data primer, juga data sekunder. Satu, data primer merupakan data yang dikumpulkan khusus untuk mencapai tujuan riset tertentu. Data primer diperoleh secara langsung dari para responden, yaitu para mahasiswa Fakultas Teknik. Untuk mendapatkan data primer digunakan metode penelitian survei. Survei metode pengumpulan dan data primer, pemahaman dan atau memperkirakan beberapa aspek perilaku minat populasi melalui komunikasi lisan atau tertulis dengan responden sebagai sampel individu yang representatif. Next. Metode survei yang dilakukan adalah dengan cara A. Menyebarkan kuesioner kepada para mahasiswa yang representatif guna mendapatkan data primer berupa satu, kepuasan konsumen, dua, kualitas pelayanan, tiga, wawancara dengan pihak mahasiswa. Next. Dua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia karena data tersebut dikumpulkan untuk tujuan-tujuan tertentu, bukan untuk memecahkan masalah yang khusus. Data sekunder dibutuhkan dalam penelitian ini untuk mendukung data primer. Data sekunder diperoleh dari brosur-brosur majalah, buku-buku, dan sumber-sumber terpercaya lainnya. Teknik pengumpulan data. Data primer diperoleh dari penelitian survei dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan kepada para pemakai jasa Fakultas Teknik, unit layanan, dan wawancara dengan para mahasiswa. Tujuan pembuatan daftar pertanyaan kuesioner adalah satu, memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan survei. Dua, memperoleh informasi dengan validitas dan reliabilitas setinggi mungkin. Pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner ini meliputi pertanyaan yang berkaitan dengan rumusan masalah. Jenis pertanyaan adalah tertutup, di mana kemungkinan jawaban sudah ditentukan terlebih dahulu. Next. Skala pengukuran. Kepuasan yang akan diukur akan ditanyakan kepada responden adalah tingkat kepuasan mereka secara keseluruhan terhadap jasa pelayanan Fakultas Teknik yang selama ini mereka rasakan. Di sini responden menghadapi 4 buah pertanyaan yang berupa mengungkapkan tingkat kepuasan mereka. Jenis pertanyaan yang diungkapkan adalah jenis pertanyaan tertutup dengan metode pengukuran skala Likert yang terdiri dari 5 pilihan jawaban, yaitu sangat setuju bernilai 5, setuju bernilai 4, netral 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju 1. Next.
Pertanyaan-pertanyaan yang sebanyak 22 di atas adalah berdasarkan sequel yang telah dimodifikasi oleh penulis. Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan jenis pertanyaan tertutup dengan metode pengukuran skala Likert yang terdiri dari 5 pilihan jawaban, yaitu sangat setuju bernilai 5, setuju 4, nilai netral 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju 1. Alat analisis data untuk menganalisis dan dipergunakan regresi linear berganda dengan rumus bangun persamaan regresi yang digunakan adalah rumus sebagai berikut. Bisa Anda baca sendiri beserta keterangannya. Next. Next. Analisis dari rumus di atas atau bisa disederhanakan menjadi Y sama dengan rumus tersebut bisa Anda baca sendiri, dan juga analisis data. Reliability, responsive, assurance, empati, dan tangible berfungsi sebagai variabel bebas independen yang mempunyai pengaruh pada kepuasan, di mana dalam hal ini merupakan variabel tergantung independen. Dengan bantuan program SPSS for Windows, koefisien regresi yang diperoleh dari pengolahan data adalah sebagai berikut. Next. Seperti yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, rumusan bangun bersama regresi yang digunakan adalah sebagai rumusan. Saya Anda baca sendiri beserta keterangannya. Next. Next. Atau bisa disederhanakan menjadi rumusan Y sama dengan, bisa Anda baca sendiri, sehingga persamaan yang terbentuk dari hasil pengolahan data pada fakultas. Jadi ini adalah Y sama dengan rumus tersebut bisa Anda baca sendiri dari hasil pengolahan data dengan komputer. Koefisien regresi adalah positif, sehingga hal ini menjelaskan bahwa reliability, responsive, assurance, empati, dan tangible berubah searah dengan kepuasan. 1. Koefisien yang telah diperoleh di atas terus diuji kesignifikannya dengan koefisien determinasi dan uji T agar dapat dipastikan apakah koefisien tersebut layak atau mampu menjelaskan kepuasan. 1. Koefisien determinasi atau R kuadrat. Koefisien determinasi adalah angka yang menunjukkan proporsi variabel dependen yang dijelaskan oleh variasi variabel independen, atau bisa dikatakan R kuadrat menunjukkan seberapa jauh kesesuaian persamaan regresi tersebut dengan data. Semakin besar R kuadratnya berarti semakin besar proporsi variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Dari persamaan regresi diperoleh R kuadrat sebesar 0,0507. Hal ini menunjukkan bahwa 50,7% variasi kepuasan mahasiswa pada Fakultas Teknik dijelaskan oleh faktor-faktor kualitas jasa terdiri dari reliability, responsive, assurance, empati, dan tangible. Sedangkan sisanya sebesar 49,3% kepuasan mahasiswa pada Fakultas Teknik dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak teliti dalam penelitian ini. Next. Uji T digunakan untuk menguji parameter dari persamaan regresi. Hipotesis yang digunakan untuk uji T adalah HO berdasarkan rumus tersebut dan juga HA berdasarkan rumus tersebut. Uji T dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama adalah dengan cara membandingkan nilai T hitung dengan T signifikan yang diperoleh dari hasil pengolahan dan data komputer. Yang uji satu sisi, jika T signifikannya kurang dari 5%, berarti bahwa nilai T hitungnya signifikan. Dengan demikian HO ditolak. Selanjutnya juga berarti bahwa parameter-parameter tersebut bisa digunakan untuk menerangkan variabel dependen. Dari olah data komputer menunjukkan hasil seperti yang tercantum dalam tabel 3. Tabel 1 rangkuman T hitung dan T signifikannya bisa Anda lihat pada tabel hijau. Next. Next. Dari perhitungan komputer menunjukkan bahwa nilai signifikannya untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut. Satu nilai reliability X1 dengan nilai signifikan sebesar itu, responsif X2, assurance X3, empati X4, dan tangible X5 bisa Anda baca sendiri sesuai dengan nilai signifikannya sebesar berapanya. Untuk yang ketiga, uji F. Uji F dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara serempak berpengaruh signifikan terhadap variabel tidak bebas dengan hipotesa sebagai berikut. Dari hasil perhitungan komputer menunjukkan bahwa F hitung sebesar 15,825 dengan tingkat signifikasinya sebesar 0,000, artinya X1, X2, X3, X4, serta X5 secara bersama-sama berpengaruh pada kepuasan pelanggan. Next. Dari data-data di atas, next, dapat disimpulkan beserta slide simpulan dan saran. 1. Regresi terhadap nilai-nilai simpangan dari variabel-variabel kepuasan konsumen Y, reliability X1, responsive X2, assurance X3, empati X4, dan tangible X5 menghasilkan bentuk persamaan sebagai berikut. Y sama dengan
rumus tersebut, koefisien regresi yang dihasilkan adalah positif sehingga hal ini menjelaskan bahwa reliability, responsif, assurance, empati, dan tangible berubah searah dengan kepuasan. Nomor 2, dari persamaan regresi diperoleh koefisien determinasi adalah 50,7%. Hal ini menunjukkan bahwa 50,7% variasi kepuasan pelanggan data fakultas teknik dijelaskan oleh faktor-faktor kualitas kualitas jasa yang terdiri dari reliability, responsif, assurance, empati, dan tangible. Yang ketiga, uji T yang telah diperoleh dari penelitian ini menunjukkan hasil bahwa secara statistik untuk variability X1 dengan nilai signifikasi sebesar 0,87, yang berarti bahwa HO diterima, artinya reliability tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Responsif X2 dengan nilai signifikasi sebesar 0,001, yang berarti bahwa HO artinya responsif berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Asuransi X3 dengan nilai signifikasi sebesar 0,994, yang berarti bahwa HO diterima hanya artinya asuransi tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Empati X4 dengan nilai signifikasi sebesar 0,010, yang berarti bahwa HO ditolak, artinya empati berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Tangible X5 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,026, yang berarti bahwa HO ditolak, artinya tangible berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Dari yang keempat, dari hasil UGF diperoleh hasil bahwa secara bersama-sama kelima variabel bebas, yakni reliability, responsif, assurance, empati, dan tangible berpengaruh pada kepuasan para konsumen. Sekian mungkin penjelasan dari saya mengenai tugas perkembangan produk dari masa ke masa dan juga penelitian analisis dengan cara voice of customer. Apabila ada kekurangan, salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.